Well, teman-teman, jadi hari ini kita di chapter kedua ya. Dan di chapter kedua ini nanti kita akan belajar mengenai konektor di dalam kalimat atau penghubung di dalam kalimat yang mana umumnya penghubung di kalimat itu dibuatnya dengan kata hubung atau conjunction. Nah, tapi sebelum kita ke chapter kedua, kita review dulu ya, teman-teman, mengenai materi kita hari pertama supaya teman-teman tidak lupa. Oke? Mister jangan lupa record. Ya, sudah saya record, teman-teman. Thank you for reminding. For reminding me. Baik, kita review dulu materi hari pertama kemarin biar teman-teman nanti bisa nemukan sambungannya, oke? Jadi di hari pertama kemarin kita sudah kenalan dengan kalimat atau sentence yang mana dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama ya, kita punya kesamaan. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sama-sama membutuhkan subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, tapi tidak semua verb itu bisa jadi predikat ya, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris verb ini bentuknya ada banyak. Nah, yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2 untuk menceritakan lampau ya, kemudian auxiliary verb. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ataupun to verb 1. Itu mereka bukan predikat, teman-teman. Dan teman-teman nanti pasti menemukan ini di dalam kalimat, seperti itu. Nah, untuk contoh soal materi pertama kemarin kira-kira seperti ini ya. Caranya sama yang kemarin kita pelajari, jadi cari predikat dulu, itu yang paling gampang, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di setelah titik-titik itu ada predikat is ya. Sebelumnya belum ada subjek. Nah, artinya di sini kita hanya kehilangan subjek saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang A. That's right, jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca calcium, jadi di situ calcium itu kata benda, maka fungsinya kalau di sebelum predikat berarti dia subjek. Nah, jadi kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan atau daripada jenis mineral apapun yang lainnya, seperti itu. Kayak gitu jawabannya yang alpha. Kalau yang bravo itu salahnya karena ada predikat lagi, teman-teman, double ya. Kalau yang Charlie salahnya itu ada kata hubung which. Nah, kata hubung kita akan pelajari hari ini, tapi kemarin prinsip dasarnya adalah kita tidak bisa memasukkan kata hubung di kalimat ketika kalimat itu hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kenapa? Karena nanti kalau diartikan informasinya tidak selesai atau tidak lengkap seperti itu. Kalau yang delta ada subjek it, tapi ada predikat lagi yaitu is. Nah, delta nggak bisa. Ya sudah jawabannya yang alpha tadi. Oke, good job. Lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ sama sekali tidak ada kata kerja. Berarti kalimat ini kehilangan predikat. Kita carikan predikat, kita cek apakah sudah ada subjek, ternyata sudah ada yaitu the capacity. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Dan teman-teman langsung merespon jawabannya adalah bravo. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah bravo. Karena di pilihan A, B, C, D yang hanya predikat saja, itu adalah yang bravo. Yaitu verb SES, dan verb SES itu hanya bisa berdiri sendiri menjadi predikat. Maksudnya berdiri sendiri itu verb SES itu tidak boleh gandeng dengan auxiliary ya, teman-teman. Karena memang verb SES sama verb 2 itu dia verb tunggal atau hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Oke, jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kalau diartikan, kemampuan untuk terbang membedakan serangga dari invertebrata yang lain. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ingat ya, boleh dipotong saya, it's okay. Nah, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, sama sekali nggak ada kata kerja ya. Berarti titik-titik di situ kita harus masukkan predikat. Subjeknya adalah the Sherman Antitrust Act. Nah, ini adalah kalau ada huruf besar-besar semua seperti ini nama, teman-teman. Nama itu tidak perlu diartikan dan dia adalah kata benda, ya.
Berarti sudah ada subjek tapi belum ada predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Oke, nice. Nah, nanti kalau dibaca jadi kita butuhnya hanya predikat di A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuma satu yaitu yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca The Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Kalau diartikan The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 disepakati gitu ya atau disahkan hampir dengan telak atau hampir dengan bulat melalui Kongres Amerika Serikat seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke contoh soal keempat ya. Caranya sama, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Sama sekali nggak ada kata kerja, berarti kita kehilangan predikat. Nah, subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Oke, kalau 2 koma itu malah boleh. Artinya di sini kita juga kehilangan subjeknya. Cari A, B, C, D yang dia adalah subjek dan predikat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa ya. Di situ subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies. Nah, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Selama masa gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 5. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is deluged, ya teman-teman. Subjeknya adalah each object, artinya setiap benda. Nah, kalimat ini sudah lengkap, ada subjeknya dan predikatnya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semua ada pilihan kata kerjanya. Maka harus kita carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat supaya predikatnya nggak double, teman-teman. Saya ulangi lagi, cari di pilihan ganda kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Masih ingat ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat? Oke, jadi saya sebutkan lagi ya. Jadi ini adalah jenis kata kerja yang tidak bisa menjadi predikat. Yang pertama adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa ada auxiliary sebelumnya. Yang kedua adalah verb ing yang berdiri sendiri tanpa ada auxiliary sebelumnya. Dan yang ketiga adalah to verb 1. Nah, 3 jenis kata kerja ini tidak bisa jadi predikat. Nah, cari aja salah satu di antara 3 itu di pilihan ganda. Yang alpha enters itu verb SES, teman. Verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, kalau kita masukkan yang alfa, nanti predikatnya double atau pemborosan predikat. Oke, alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek lagi it, ada predikat lagi enters. Nah, sebenarnya bisa ada 2 subjek 2 predikat di kalimat itu nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, teman-teman. Kita akan membutuhkan conjunction yang hari ini kita akan pelajari ya. Sedangkan di soal itu nggak ada kata hubung, di pilihan Bravo nggak ada kata hubung. Artinya kita nggak boleh memiliki 2 subjek 2 predikat. Nanti jadi double pemborosan seperti itu. Kalau yang Charlie, verb ing itu tidak bisa jadi predikat dan memang kita tidak butuh predikat ya. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kemudian kalau yang delta, enter itu verb 1 fungsinya hanya sebagai predikat. Artinya nanti kalau kita masukkan delta, predikatnya double pemborosan. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter dibanjiri oleh atau dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu. Nah, itu tadi adalah review sedikit mengenai materi kita terakhir yaitu chapter 1. Sebelum kita lanjut ke chapter 2 yaitu mengenai conjunction, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke chapter. Ada yang mau ditanyain dong? Iya, silahkan Miss. Kita bahas soalnya masih soal yang tipe 1 ya, kita nggak bahas soal yang tipe 2 di grammar TOEFL. Yang garis-garis itu loh Kak, yang cari yang Oh salahnya. ya betul. Untuk error analysis, itu saya nyebutnya error analysis atau Heeh. structure bagian kedua nanti kita bahas di chapter ke-9 teman-teman.
Oh, Tapi tetap chapter ke-9 kan error analysis itu jenis-jenis error. Nah, untuk babnya tetap masih ada sambungan dengan kelas kata. Seperti itu hmm. karena masih berhubungan dengan kalimat yang kita pelajari seperti itu. Oke Kak. Soalnya dari Oke, kemarin soalnya yang tipe satu terus kan, kirain kok betul. belum ada yang tipe Oke. 2 gitu. Tapi itu jadi pertimbangan saya juga. Jadi mungkin next time saya akan memasukkan jenis soal untuk error analisis juga yang masih nyambung dengan bab tersebut ya. Jadi itu Mm-mm. masukan juga. Jadi bagus juga karena saya belum terpikir iya ya karena sebenarnya kan Lebih tapi gini banyak error teman-teman. analisisnya ketimbang Betul, nyari tapi yang gini teman-teman. benar. Error analisis itu hanya mereview materi kita chapter 1 sampai chapter ke-8. Oke. Oke. Nah, takutnya nanti kalau saya campurkan di situ tapi coba nanti saya pikirkan dulu kalau misalkan masih bisa saya masukkan, ya saya masukkan ya untuk next meetings. Tapi kalau misalkan saya merasa karena gini teman-teman, nanti di hari ke-9 di error analysis saya akan kenalan ke teman-teman. Jenis error itu apa? Apa aja di soal TOEFL bagian kedua. Karena dari teman-teman mengenali jenis error, teman-teman nanti akan tahu cara mengerjakannya. Atau teman-teman minimal teman-teman lebih menyadari, oh jenis kesalahan di error analisis itu ternyata cuma ada 4. Nah misalnya nanti seperti itu. Jadi cuma ada 4, tapi masih nyambung dengan materi yang kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8. Nah itu alasan saya kenapa error analisis saya pisahkan sendiri di chapter ke-9. Seperti itu. Oke Kak, makasih ya. Oke. Biar runtut. Ya, jadi bisa dibilang biar runtut teman-teman. Karena saya mau memberikan teorinya dulu. Nah, untuk karena sebenarnya itu tadi error analisis itu cuma review aja, teman-teman. Cuman kalau saya belum kenalan tentang error, saya kasihkan error analisis, nanti takutnya teman-teman nggak tahu caranya benerkannya gimana atau jenis kesalahan itu apa aja, seperti itu. Oke. Jadi it's okay, jadi sabar dulu. Yang penting kita belajar kita menikmati dulu pembelajaran kita yang sesuai runtutan. Jadi ada pertimbangan juga kok kan kenapa saya tidak memasukkan error analisis dulu, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. But that's a good question. Nggak Oh, ada, Kak, teman-teman. boleh boleh ke contoh soal review nomor 4 enggak? Review nomor 4, silakan, Miss. Nah, ini The Lying Earth sama When Lying. Eh, saya masih agak bingung When Lying. Kalau Bingungnya bisa di kenapa? The Earth When Lying itu di situ lyingnya bisa jadi predikat tapi bukan untuk konteks kalimat contoh ini gitu ya. Maksudnya, Miss? Jadi masih ingat, Eh, Miss? Ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Masih ingat apa aja tuh? Verb 3, Oke, ditulis lagi ya, verb 3. Kemudian, eh yang verb in, oh iya, verb in. dapat ya? Udah Hmm, terjawab ya berarti langsung oh ya? iya, iya. Oke, jadi yang Bravo itu nggak bisanya adalah memang di situ ada subjek, teman-teman, yaitu the earth. Oke, tapi nggak ada predikat, malah ditambahkan conjunction. Ya, jadi kalimat itu selalu butuh subjek sama predikat. Nah, di sini ada subjek satu, nggak ada predikat sama sekali, malah ditambahkan conjunction. Padahal aturan kalau mau kita masukkan conjunction, subjek predikat harus lebih dari satu. Jadi satu conjunction berarti subjek predikatnya juga harus ada 2. Oke, sedangkan di soal belum ada predikat sama sekali, di Bravo nggak ada predikat sama sekali. Nggak jadi kalimat nanti, dan diartikan nggak bisa nanti, seperti itu. Kalau yang Delta, lying di situ sebelumnya juga nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah ini fungsinya sebagai kata sifat, teman-teman. Menjelaskan kata benda bumi. Ya, nah kata sifat nggak bisa jadi predikat, jadi ini hanya subjek saja, tapi nggak ada predikatnya. Nah, kalau yang Charlie ada subjek the earth, ada predikat lies, tapi ditambahkan conjunction, yang mana nggak boleh kita masukkan conjunction ketika subjek dan predikat di dalam kalimat, itu hanya ada satu. Seperti itu, Miss. Ya, terima kasih.
Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Ini untuk materi hari pertama itu yang paling penting di TOEFL, di structure teman-teman. Itu adalah apa ya, bisa dibilang itu nanti akan kita selalu pakai entah di chapter 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Karena yang paling penting di kalimat itu wajib harus ada subjek dan predikatnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar apapun mengenai chapter 1, tolong ditanyakan. Pastikan teman-teman benar-benar paham mengenai chapter 1 kemarin. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 2 ya, yaitu mengenai conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction atau kata hubung, seperti namanya ya, fungsinya dia menjadi penghubung atau konektor di dalam kalimat. Nah, menghubungkan apa? Nah, untuk pada dasarnya conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi bisa dibilang di dalam kalimat itu nggak apa-apa, teman-teman. Kalau ada dua subjek, dua predikat nggak masalah. Syaratnya harus ada satu conjunction. Oke, atau kalau saya balik, satu conjunction di kalimat itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, jadi misalnya teman-teman, kalau nanti teman-teman menemukan di soal itu urutannya adalah ada conjunction, kemudian setelahnya diikuti subjek, kemudian ada titik-titik di setelahnya subjek, kemudian ada koma, ada subjek predikat. Berarti di titik-titik di situ kita kehilangan apa? Predikat. That's right, kita kehilangan satu predikat lagi ya. Yang saya bilang tadi, kalau ada dua subjek, dua predikat, kita butuh conjunction. Kalau ada conjunction, kita butuh dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Contoh lagi teman-teman. Misalnya kalau teman-teman menemukan ada di soal itu urutannya adalah subjek, predikat, titik-titik, subjek, predikat. Nah, berarti yang hilang di situ apa? Conjunction. That's right. Di situ kita kehilangan teman-teman. Di situ kita kehilangan conjunction ya. Kemudian yang terakhir, misal teman-teman menemukan ada subjek, predikat, conjunction, titik-titik. Di situ diisi dengan apa? Subjek. Subjek predikat. Nice, subjek dan predikat. Jadi cari di pilihan ganda nanti yang subjek dan predikat. Kalau menemukan susunan seperti ini. Nah, ini adalah aturan dasar penggunaan conjunction atau pola kalimat yang menggunakan conjunction. Oke, berarti teman-teman udah paham maksud saya. Nah, kemudian sekarang masalahnya adalah conjunction itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Oke, jadi ada dua jenis conjunction atau sama-sama kelas kata hubung atau conjunction atau konjungsi ya. Tapi dia dipecah menjadi dua sesuai penggunaannya. Yaitu conjunction yang pertama adalah conjunction fan voice, yang kedua ya yang selain fan voice. Oke, nah fan voice itu cuma singkatan teman-teman dari for, and, nor, but, or, yet sama so. For itu artinya karena, bukan untuk ya, karena for yang artinya untuk atau demi, for itu adalah preposisi. Tapi kalau for yang artinya karena, dia adalah conjunction. Oke, kemudian ada and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi atau namun, or artinya atau, yet artinya tetapi atau namun juga. Kemudian yang S-nya adalah so, artinya sehingga. Nah, ini kalau disingkat jadinya fan voice. Nah, selain conjunction 7 ini, teman-teman, selain for, and, nor, but, or, yet, so, kalau teman-teman menemukan conjunction atau yang fungsinya sebagai conjunction di kalimat, yaitu masuk ke conjunction yang selain fan voice. Ada banyak sekali teman-teman conjunction selain fan voice ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman misalkan ragu buka kamus untuk mengecek itu conjunction atau bukan, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman dapat sesuatu yang baru, vocab baru, itu ditulis ya biar nggak hilang. Jadi contoh nih, sama-sama mau bilang karena kalau di fan voice tadi kita punya for, kalau di selain fan voice itu ada conjunction because atau since. Artinya sama-sama karena. Kemudian yang kedua ada when, one sama as artinya ketika. Kemudian yang berikutnya ada where, artinya di mana. Kemudian ada which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya agak miringin ya, teman-teman. Karena ada penggunaan khusus untuk conjunction ini yang mana nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Untuk saat ini kalau teman-teman menemukan which, who, that, anggap aja dia conjunction dulu ya. Kemudian yang berikutnya that itu juga bisa diartikan bahwa, teman-teman. Well diartikan sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat.
Kemudian ada every time atau whenever, artinya kapanpun. Kemudian ada although, artinya meskipun. Even though juga sama, meskipun. Bahkan though aja yang nggak ada all atau evennya itu sama-sama meskipun dan mereka adalah conjunction. Oke. Kemudian ada conjunction whose yang mana dia harus ada kata benda setelahnya ya. Contohnya di sini adalah whose daughter. Artinya yang anak perempuannya atau yang putrinya. Contoh lagi adalah whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya, dan seterusnya. Ya, teman-teman. Kemudian ada the way. Nah, hati-hati, the way itu juga conjunction banyak sekali yang sering ketipu dengan the way. Tapi the way itu juga punya arti lain ya, teman-teman. The way di sini artinya adalah sebagaimana atau bagaimana juga bisa. Oke. Yang mana dia adalah conjunction. Tapi kalau the way diartikan sebagai cara atau jalan, nah itu bukan conjunction. Oke. Kemudian ada how artinya sebagaimana juga, as juga sama, sebagaimana atau seperti ya. Dan masih banyak lagi, nggak cukup kalau kita bahas atau kita sebutkan satu-satu di dalam satu pertemuan ya. Jadi intinya adalah selain fanboys ya, selain for and or but or so berarti itu masuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih sama-sama conjunction tapi kok dibedakan? Ada apa dengan si fanboys dari conjunction yang lain kok dia dipisahkan kenapa atau dibedakan kenapa? Jadi bedanya adalah di penggunaannya, teman-teman. Oke. Perbedaan pertama penggunaannya adalah conjunction fanboys itu tidak bisa muncul di awal kalimat. Kalau di TOEFL ya. Jadi fanboys itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman butuh conjunction ya, di soal ada 2 subjek 2 predikat, tapi titik-titiknya di paling depan, itu jangan pilih yang diawali dengan fanboys. Karena fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat, harus di tengah. Tapi kalau conjunction selain fanboys, teman-teman, dia boleh di tengah, boleh juga di awal. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau ditulis pola kalimat atau rumus, conjunction fanboys nanti kalau menghubungkan 2 subjek predikat rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys karena dia bisa berpindah-pindah tempat maksud saya, maka nanti ada 3 pola kalimat atau 3 bentuk kalimatnya. Yaitu yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, jadi mirip kayak fanboys tadi. Yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Kemudian yang terakhir, conjunction subjek predikat, subjek predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah, nah ini sebenarnya ke fanboys-nya ya. Fanboys ini punya keunikan, teman-teman. Fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Saya ulangi lagi, fanboys itu tidak harus atau tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Berbeda dengan yang selain fanboys tadi ya, yang hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Tapi kalau fanboys ini tidak selalu, teman-teman. Fanboys bisa saja menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Contoh nih dalam bahasa Indonesia aja, kita mau bilang saya misalnya atau kamu cantik dan baik. Contoh ya teman-teman, kamu cantik dan baik. Nah nanti kalau di Inggris kan you are beautiful, beautiful ya, beautiful and kind for example. Kind. Nah you are beautiful and kind. Nah di situ kalau kita lihat ada conjunction fanboys yaitu and, tapi subjek predikat di kalimat ini cuma satu teman-teman, yaitu subjeknya you, predikatnya adalah are. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena fanboys di sini bukan menghubungkan 2 subjek 2 predikat, tapi dia hanya menghubungkan 2 kata sifat saja di sini, teman-teman ya, yaitu beautiful dan kind. Nah, contoh lagi misalnya saya suka manggis dan nanas. Nah, nanti kalau di Inggris kan ya I like mangosteen ya, mangosteens and pineapples. Nah, seperti ini. Jadi and di sini hanya menghubungkan 2 objek, 2 kata benda yaitu mangosteens sama pineapples ya, teman-teman. Jadi kalau ada seperti ini, fanboys-nya nggak usah dianggap
conjunction, jadi dilewatin aja. Oke. Jadi fan voice itu dianggap penting ketika dia hanya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contoh nih teman-teman. Nah, pertama contoh yang dia menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contoh yang pertama adalah turtles and tortoises have a special shell on their back. Turtles and tortoises have a special shell on their back. Kalau diartikan penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka. Nah, di situ N-nya hanya menghubungkan dua bagian dari kalimat, yaitu dua subjek saja atau dua kata benda saja. Predikatnya cuma satu, teman-teman, yaitu have. Oke, contoh lagi, nomor 2. Octopi have no bones but a beak. Nah, but-nya di sini menghubungkan objek bones sama beak. Subjeknya cuma satu, yaitu octopi. Predikatnya cuma satu, yaitu have. Oke, contoh lagi, nomor 3. The manager presented the materials concisely and clearly. Pak manajer menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Nah, dan di situ atau N-nya itu hanya menghubungkan dua keterangan saja, yaitu concisely dan clearly. Seperti itu. Jadi subjek predikatnya cuma satu ya, the manager dan presented saja. Kemudian nomor 4, di situ contohnya adalah my room is big but a little dark. Di situ but-nya hanya menghubungkan dua kata sifat, teman-teman, yaitu big sama dark. Subjeknya cuma satu, yaitu room. Predikatnya cuma satu, yaitu is. Sama, nomor 5 ini juga sama. Subjeknya cuma satu, yaitu room. Predikatnya cuma satu, yaitu is. Nah, but-nya di situ menghubungkan dua kata sifat, yaitu big sama dark. Seperti itu. Nah, tapi juga bisa fan voice itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, ini yang baru harus kita anggap ya, teman-teman. Contohnya adalah she is not perfect, but I love her. Dia nggak sempurna, namun aku menyukainya. Nah, di situ ada subjek she, predikatnya is. Yang kedua ada subjek I, predikatnya love. Seperti itu. Nah, untuk fan voice yang dia tidak menghubungkan dua subjek predikat, teman-teman, dia harus menghubungkan yang sama ya, atau paralel. Nah, yang di dalam kotak bawah ini, yang kotak besar bawah ini contoh yang salah. Jadi incorrect. Salah. Ketika conjunction fan voice itu tidak menghubungkan yang sama. Nah, contoh yang salah adalah I like coffee and happy. Saya suka kopi dan senang. Nah, didengar pun juga nggak enak ya. Jadi and di situ setelahnya ada kata sifat, sebelumnya ada objek yaitu kata benda. Nah, nggak enak, maka harus sama. Maka setelahnya itu juga harus kata benda harusnya, bukan kata sifat. Jadi itu harus kita rubah, teman-teman. Misal, I like coffee and tea. Saya suka kopi dan teh. I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu. I like coffee and peanuts. Saya suka kopi dan kacang. Contohnya seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal nih, mungkin untuk teori mengenai conjunction ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan teman-teman. Nggak ada ya, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung potong saya ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada satu contoh soal, caranya sama ya. Jadi langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah mencari predikatnya dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih. Teman-teman di soal menemukan ada, lihat jenisnya, lihat lagi Mister. Maksudnya jenisnya conjunction ya? Yang ini? Atau yang sebelumnya? Yang itu. Nah, ini, Mister. Oke, boleh. Tapi ini yang selain fanboys ada yang nggak dimasuki di sini ya. Intinya banyak banget yang selain fanboys, teman-teman. Nggak muat kalau dimasukkan di satu slide seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah, Mister. Oke, sudah ya. Nice. Kita lanjut ke contoh soal kalau gitu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman dari soal ini nih, coba diperhatikan teman-teman. Apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada, yang mana? Occurred sama That's went. right. Oke, occurred sama went. Good, ada dua predikat. Nah, pertanyaan saya lagi, subjeknya occurred sudah ada belum? Kalau ada, yang mana? Power failure. Good. Failure. Nice. Itu adalah subjeknya. Nah, subjeknya dari went apakah sudah ada? The last.
Nice, Ada, ada the the lamps ya. lamps. Good. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman? Conjunction. Conjunction. Nah, kebetulan di pilihan ganda, conjunction cuma ada satu. Nah, berarti jawabannya yang mana tuh? Ada yang tahu? B. Bravo. That's right. Jawabannya adalah yang so atau yang bravo ya. Itu adalah anggota fanboys tadi. Karena tempatnya di tengah ya fanboys nggak apa-apa. Tapi kalau di awal jangan dipilih ya kalau fanboys, teman-teman harus cari conjunction yang lain. Itu bedanya conjunction fanboys dan selain fanboys seperti itu. Nah, ya that's right. Jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca a power failure occurred, so the lamps went out. Kalau diartikan bisa diartikan konsleting listrik terjadi gitu ya, sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Contoh soal satu lagi. Caranya sama, cari predikat. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Kalau nemu yang mana? Was. Oke, was, good. Itu predikat. Subjeknya was sudah ada belum teman-teman? Belum. No. Jelas Belum belum ya? ada. Iya, karena sebelumnya pas itu titik-titik. Berarti kita harus carikan subjeknya was. Tapi jangan buru-buru langsung cari subjek. Karena kalimatnya agak panjang. Kita cari dulu, pastikan ada predikat lagi nggak di soal, teman-teman? Ada. Ada. Yaitu? Is. Good. Missed. Ada missed. That's right. Subjeknya missed sudah ada? I. Nice. Ada I. Ya, that's right. Nah, nanti kalau kita masukkan subjeknya was, maka kalimatnya akan ada dua subjek, dua predikat. Yang mana kita juga butuh conjunction. Jadi cari pilihan A, B, C, D yang conjunction dan subjek, teman-teman. Jawabannya kira-kira yang mana? Iya, that's right. Di chat ada yang menjawab. Jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Silahkan, Miss Atika. Saya mau tanya, kalau nggak salah pemakaian bat, so sama itu ada ketentuannya sih, kayak sebab akibat atau setara itu gimana? Oke, that's right. Nah, untuk di TOEFL, teman-teman tidak perlu khawatir dengan itu ya, karena sejauh saya tes TOEFL yang dari ITS, teman-teman, itu saya belum pernah menemukan, misalnya nih, di situ ada kita butuh conjunction nih. Kemudian di pilihan ganda itu ada misalnya and, dan yang kedua itu but. Itu nggak ada, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk penggunaan secara perbedaannya masing-masing, teman-teman tidak perlu terlalu pikirkan karena itu tidak ditanyakan. Jadi untuk fanboys untuk conjunction terutama yang fanboys yang selama saya tes atau nanti teman-teman boleh kalau ada yang mau soal-soal structure ITS itu bisa japri saya ya, nanti akan saya kirimkan. Tapi tolong jangan disebarluaskan teman-teman, hanya buat teman-teman sendiri aja untuk belajar seperti itu. Teman-teman nanti bisa cari jenis-jenis soal yang conjunction atau nanti bisa saya tandai kalau teman-teman mau. Mister, ya. saya aja bertanya, Mister. Berarti Ya. ini selain fanboys ya yang dipakai conjunction-nya? Fanboys juga keluar, brother. Cuman maksud saya gini, kan tadi pertanyaannya adalah apakah kita harus mengetahui but itu untuk hubungan kontras, kan hubungan positif negatif misalnya. Kemudian and itu untuk hubungan addition, jadi menambahkan informasi tambahan seperti itu. Misalnya untuk so itu sebab akibat. Nah, itu tidak perlu. Teman-teman tidak perlu mendalami di situ karena untuk conjunction yang selama ini untuk conjunction terutama yang fanboys ya, yang selama ini saya tes konteks itu tidak dipertanyakan. Jadi hanya untuk kelengkapan aja. Apakah kita di situ butuh conjunction, terus conjunction yang bisa masuk di situ apakah fanboys atau bukan, seperti itu. Nah, baru kalau untuk contoh yang selain fanboys, nanti teman-teman kita pelajari di hari ke-10. Itu benar. Kalau di conjunction selain fanboys, saya sering menemui. Misal kita butuh conjunction nih di soal. Nah, pilihan A, B, C, D itu ada lebih dari satu pilihan itu ada conjunction. Misalnya yang alpha because, yang bravo although. Nah, itu kan secara makna beda, teman-teman. Nah, itu nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Ya, so untuk pertama ini kita kenalan dasar dari conjunction dulu. Jadi teman-teman pahami penggunaan conjunction. Kalau ada conjunction berarti harus ada berapa subjek predikat, seperti itu. Oke. Nah, nanti hari ke-10 tetap akan kita bahas, teman-teman. Di bab namanya dependent clause atau anak kalimat. Yang mana itu nanti kita akan memperdalam conjunction yang selain fanboys, seperti itu.
Gimana teman-teman? Dapat maksud saya nggak? Atau masih bingung? Dapat, Mister. Dapat ya. Untuk sementara yang saya bilang tadi, untuk perbedaan makna itu nggak perlu terlalu difikirkan karena terutama untuk fanboys ya. Karena selama ini ketika saya tes tidak ada, misalnya kita butuh conjunction terus ada pilihan lebih dari satu, itu fanboys belum ada, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sebenarnya nanti di chapter ke-8 juga kita akan ada jenis soal yang misalnya ada and, ada but. Nah, tapi nanti itu beda bab, teman-teman. Itu bukan masalah conjunction, tapi itu masalahnya adalah gandengan kata. Contohnya kalau ada both, gandengannya and. Ada not only, gandengannya but also. Kemudian kalau ada neither nor, kalau ada either atau whether, gandengannya adalah or. Tapi itu nanti ya, jangan terlalu difikirkan dulu seperti itu. Kalau mencari conjunction di tengah kalimat dan di pilihan ada salah satu kata fanboys, apakah selalu itu pilihannya? Kalau yang lainnya bukan conjunction, ya pilih itu. Nah, tapi kalau saya belum pernah menemukan yang misalnya nih, dan saya rasa tidak mungkin ya, karena saya sudah hafal, maksudnya saya sudah dapat sense-nya, teman-teman. Si pembuat soal di TOEFL yang asli TS, itu bagaimana itu saya sudah dapat. Jadi makanya sebenarnya teman-teman tidak perlu mikir terlalu dalam, maksudnya terlalu dalam itu TOEFL kok sulit banget. Yang selama saya tes, teman-teman, terutama di structure ya maksud saya, tidak semua grammar itu dipertanyakan di soal structure TOEFL. Oke, maksudnya tidak semua grammar, contohnya nih di kalimat tanya. The grammar itu ada pelajaran kalimat tanya. Tapi di soal structure TOEFL tidak pernah ada soal yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Nah, makanya saya bilang predikat tidak boleh muncul di paling depan. Karena nanti kalau predikat muncul di paling depan itu menjadi kalimat perintah, tanda seru berarti ya, penutup kalimatnya. Kalau nggak gitu jadi kalimat tanya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti misalnya butuh titik-titiknya di tengah dan kita butuh conjunction dan di pilihan ada fanboys dan yang lain itu pasti nggak ada conjunction selain fanboys, nggak ada teman-teman, seperti itu. Gimana, dapat maksud saya, Mister? Kalau belum tolong dibilang belum ya, nanti belumnya di mana. Oke, dapat ya. Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman sebelum lanjut ke Mister, ada kemungkinan fanboys di awal? Tidak mungkin teman-teman. Sebenarnya kalau kita writing atau menulis paragraf panjang, fanboys itu boleh muncul di awal. Tapi karena di soal structure TOEFL itu bentuk soalnya per kalimat per kalimat. Nah, berarti apa namanya? Bisa dibilang fanboys itu tidak boleh muncul di awal. Seperti kalau cuma satu kalimat nggak boleh tiba-tiba kita bilang tetapi aku lapar. Nggak bisa teman-teman ya. Orang yang kita ajak ngomong bingung. Tiba-tiba kenapa orang ini kok bilang tetapi saya lapar? Pasti sebelumnya harus ada apanya dulu gitu. Kayak gitu. Saya mau belajar tetapi saya lapar. Nah, itu bisa, tetapinya tempatnya tapi kan di tengah. Tidak bisa di depan. Tetapi saya lapar, saya belajar. Kan nggak enak seperti itu. Jadi kalau di TOEFL structure, fanboys tidak boleh muncul di awal. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang conjunction itu dibagi menjadi dua kalau di TOEFL. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman di IELTS, itu jangan dipakai ya. Karena fanboys itu bisa untuk muncul di awal sendiri sebagai konektor dua kalimat atau dua titik. Seperti itu. Tapi di soal structure TOEFL tidak pernah ada dua titik. Pasti satu titik. Satu kalimat doang. Seperti itu. Gimana, dapat maksud saya ya? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut ke contoh soal kedua yang terakhir. Sorry, ini tadi berarti contoh soal kedua ya teman-teman yang terakhir. Nah berarti sekarang giliran teman-teman mempraktekkan pemahaman mengenai apa namanya? Conjunction tadi. Ya, that's right. Mengenai conjunction tadi ke latihan soal yang sudah dibuat. Silakan dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabnya teman-teman, dikirim dulu sedapatnya. Jangan takut benar ya, kita nanti akan bahas bersama. Jangan takut beda juga dengan jawaban yang lain. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo, antara alfa dan bravo. Mari kita cek bersama. Ya, cari predikat dulu. Nah, itu target pencarian pertama kita, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb SES yaitu occurs. Verb SES itu fungsi di dalam kalimat hanya bisa menjadi predikat. Berarti itu predikat, subjeknya adalah uniform acceleration. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada verb SES yaitu remains. Sama kayak stay artinya ya, tetap. Subjeknya adalah the rate. Nah berarti kalimat ini punya dua subjek, dua predikat. Artinya di situ kita butuh conjunction. Hati-hati dengan and di situ teman-teman. And di situ sebelumnya nggak ada komanya. Ya, kemudian setelahnya and itu nggak ada subjek predikat, berarti and di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja, yaitu dua kata sifat, yaitu successive sama equal. Nah, kalau ada seperti ini nggak perlu teman-teman anggap, jadi udah dilewatin aja seperti itu ya. Nah, cari ABCD yang conjunction dan memang ABCD yang conjunction cuma satu, teman-teman. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha according to itu preposisi. Ya, saya ulang lagi, according to itu kalau kita cek di kamus kelas katanya preposisi. Nah, enaknya kalau kita kecek seperti ini dan kita mengetahui sesuatu yang baru. Nah, itu teman-teman tulis karena vocab ini penting sekali di TOEFL. Oke. According to itu artinya menurut atau berdasarkan. Dia satu kata walaupun kelihatannya ada dua kata. Sama kayak a lot of, teman-teman. A lot of itu kelihatannya tiga kata itu. Ada a, lot, sama of. Tapi itu sebenarnya satu kata. Sama kayak many atau much artinya ya. Intinya kita tidak butuh preposisi, teman-teman. Kita butuhnya conjunction, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, if, itu adalah conjunction. Jadi kemungkinan yang bravo bisa ya, kita tahan dulu. Kemudian yang, sorry mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan. Yang Charlie di situ ada with. Kalau dicek di kamus, with itu adalah preposisi, teman-teman. Preposisi itu tidak bisa menjadi conjunction ya. Yang namanya aja preposisi itu beda kelas kata. Otomatis bukan itu jawabannya ya. Kita butuhnya tadi conjunction. Bagaimana kita bisa cepat mengetahui predikat itu SES? Bagaimana kita bisa cepat mengetahui predikat itu SES? Maksudnya, jadi gini teman-teman. Kata yang mendapat tambahan SES itu bukan cuma kata kerja ya, kata benda juga bisa ditambahkan SES untuk menyatakan jamak. Contohnya book, itu buku. Nah, book S yang ada S-nya, books, itu dia adalah buku-buku, berarti ada banyak bukunya atau banyak buku. Nah, tapi kata kerja itu juga bisa teman-teman ditambahkan SES untuk subjek yang jumlahnya tunggal. Oke, contohnya di sini subjeknya tunggal yaitu uniform acceleration. Seperti itu. Nah, di situ berarti occur itu verb. Dan memang occur itu verb, teman-teman. Kalau kita cek di kamus kelas katanya cuma satu, yaitu verb. Seperti itu. Dan ada S-nya berarti itu verb SES. Seperti itu. Maksudnya seperti itu bukan, Mister, pertanyaannya? Karena saya agak tidak menangkap maksud pertanyaannya. Mohon maaf. Oke, betul ya. Berarti jadi caranya mengetahui ya kalau ada kata kerja ditambahkan S yaitu verb SES seperti itu. Atau kalau nggak gitu ada ES-nya belakangnya itu verb SES. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Mister, maaf di saya sinyal kurang mendukung karena hujan. Oh ya, boleh nanti kalau teman-teman ada kendala misalkan koneksi nggak apa-apa, nanti bisa lewat ke rekaman recording seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang delta itu under preposisi juga ya. Kalau nggak gitu keterangan. Kita tadi butuhnya bukan preposisi atau keterangan, kita butuhnya conjunction. Ya sudah, berarti delta nggak bisa. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, satu-satunya conjunction di pilihan ganda. Nah, nanti kalau dibaca uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan percepatan setara atau percepatan seragam terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas
jeda waktu atau interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Kalau diartikan seperti itu. Mr. Preposition itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya teman-teman, tapi seingat saya dulu waktu saya belajar bahasa Indonesia di SMA, itu nyebutnya juga preposisi dalam bahasa Indonesia. Tapi preposisi itu gimana ya? Tapi fungsinya ya, intinya fungsinya. Preposisi itu fungsinya, dia merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi preposisi itu sama kayak conjunction, sama kayak noun, sama kayak verb, itu kelas kata, teman-teman. Jadi ketika kita misalnya mungkin kita belajar bahasa Inggris pertama kali ya, ketika kita tidak mengenal apa itu grammar. Nah, kita belajarnya adalah kalau dapat kata, misalnya kata A, itu bahasa Inggrisnya apa, ya sudah itu aja. Nah, sekarang ternyata kata A itu yang sudah kita kumpulkan tadi ternyata memiliki kelas kata. Nah, kelas kata itu nanti yang menentukan fungsinya di dalam kalimat, teman-teman. Contoh kemarin di awal kita sudah belajar kata benda. Fungsinya di dalam kalimat dia sebagai subjek kemarin ya, salah satunya karena kata benda juga bisa jadi objek, teman-teman. Oke. Kemudian ada kata kerja, fungsinya sebagai predikat. Nah, salah satu dari kelas kata itu ada namanya preposisi. Preposisi itu fungsinya adalah mencaplok kata benda setelahnya atau memakan kata benda setelahnya, itu nanti akan dirubah menjadi keterangan. Contoh ada kata benda gelas. Nah, contoh kemarin ya, nanti kalimatnya berbunyi, saya menaruh air di dalam gelas. Nah, gelas itu sebelumnya ada preposisi di dalam, itu menjadi keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Karena kalau ditanyakan di dalam gelas itu tadi, pertanyaannya adalah, di mana kamu menaruh air? Saya menaruh air di dalam gelas. Nah, dari gelas yang awalnya kata benda, ditambahi di dalam menjadi keterangan. Seperti itu. Gimana, dapat Mr. Darmadi? Mungkin maksudnya preposisi? Oke, dapat ya. That's right, alhamdulillah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Mister, saya pikir karena dia ada di tengah, maka jawabannya adalah fanboys. Ada nggak di pilihan yang fanboys? Kalau nggak ada berarti, jadi gini teman-teman. Kalau fanboys memang harus di tengah ya, tapi kalau conjunction selain fanboys, itu juga boleh di tengah. Walaupun dia boleh di awal, bukan berarti dia tidak boleh di tengah. Dia memang conjunction itu letak normalnya atau letak aslinya itu adalah di tengah. Namanya aja penghubung atau kata hubung ya. Nah, cuman untuk yang selain fanboys itu boleh dipindah di paling depan. Contoh nih, misal saya punya kalimat seperti ini, teman-teman. Karena saya lapar, saya makan atau saya tulis saja. Misalnya dalam bahasa Indonesia kalimatnya berbunyi, karena saya lapar, saya makan. Nah, bahasa Inggrisnya adalah because I feel hungry atau because I can feel hungry. Saya bisa merasakan lapar. Saya makan. I need to eat. Saya perlu makan gitu ya. I need to eat. Nah, itu kalau kita balik nggak apa-apa, artinya tetap sama, teman-teman. Pesan yang mau disampaikan itu tidak akan berubah idenya atau isinya. Jadi kalau dibalik, I need to eat because I can feel hungry. Seperti itu. Jadi conjunction yang selain fanboys itu boleh di depan, boleh di tengah. Nah, tapi kalau mau kita pakai karenanya itu pakai for, maka nggak boleh yang atas itu kita ganti for, nggak boleh, teman-teman. Jadi for I can feel hungry nggak bisa. Fanboys tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat. Ya, tapi kalau yang bawah because-nya itu bisa. Kita mau ganti pakai for nggak apa-apa. Jadinya nanti I need to eat, for I can feel hungry. Nah, seperti ini. Gimana, Mister? Dapat maksud saya nggak? Oke, dapat ya. Jadi, conjunction fanboys tidak boleh di depan. Dia hanya boleh di tengah, tapi conjunction yang selain fanboys itu boleh di depan, boleh di tengah. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan Mr. Change, kenapa nggak bisa jadi predikat? Thanks.
Change kenapa nggak bisa jadi predikat? Oke, good. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Change di situ kelas katanya apa, teman-teman? Kenapa dia nggak bisa jadi predikat? Ada yang tahu? Jangan takut salah, dicoba dulu, sepemahaman teman-teman dulu. Itu kata benda bukan sih? Ya, itu adalah kata benda. Nah, tadi ada yang menyebutkan keterangan. Itu benar, keterangan. Yang menandakan keterangan apa? Jadi kalau ada kata benda, sorry. Ya, that's right. Ada of. Of itu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Oke, jadi tadi ada yang pertama bertanya preposisi ya. Nah, of ini adalah salah satu preposisi. Nah, penggunaan preposisi itu seperti ini. Nggak bisa kita hanya bilang, misalnya saya pakai, kalau of itu nggak ada, of itu artinya dari ya kalau nggak salah teman-teman. Sebentar ya, preposition. Sorry, saya tulis manual karena lebih cepat. Jadi preposition gitu ya. Salah satunya of. Misalnya kita bilang, apa ya, dalam bahasa Indonesia of misalkan kita artikan dari. Saya membeli ikan ini dari terus titik. Nggak bisa. Of itu selalu butuh sesuatu setelahnya, yaitu kata benda. Dari apa? Kayak gitu, atau dari mana? Intinya setelahnya harus ada kata benda. Ya, untuk dirubah menjadi keterangan. Jadi change di situ itu bukan kata kerja, teman-teman, tapi itu kata benda. Ya, makanya dia tidak bisa jadi perubahan. Tidak bisa jadi predikat maksudku. Nah, change di situ artinya adalah perubahan, bukan merubah atau berubah, tapi artinya perubahan. Dia adalah kata benda. Nah, ini nggak enaknya bahasa Inggris, teman-teman. Bahasa Inggris itu satu kata artinya ada banyak dan kadang kelas katanya itu juga berbeda. Nah, tapi cara menentukannya tadi ya sudah saya sebutkan, kalau ada preposisi, setelahnya harus ada kata bendanya untuk dirubah menjadi keterangan. Jadi change itu bukan kata kerja tapi dia adalah kata benda seperti itu. Gimana? Dapat Mr. Mandala? Oke, dapat ya. Kemudian itu conjunction-nya ada dua yaitu if dan and ya. Ya, betul. Cuman yang and, fanboys di situ, itu tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, itu keunikan fanboys, teman-teman. Fanboys tidak harus atau tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kok kita bisa tahu kalau fanboys di situ tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat? Karena memang setelahnya and, teman-teman, itu kan nggak ada titik-titiknya tuh. Berarti itu udah lengkap. Setelahnya and itu nggak ada kata kerjanya, nggak ada kata kerja sebagai predikatnya. Nah, berarti and di sini bukan menghubungkan subjek predikat. Cara menentukannya seperti itu, ya. Ataupun sebelumnya and juga nggak ada komanya. Fanboys yang menghubungkan dua subjek predikat itu sebelumnya harus ada komanya, seperti itu. Gimana, Mister? Apakah dapat maksud saya? Nah, kalau ada conjunction yang tidak menghubungkan dua subjek predikat, maksud saya fanboys ya. Fanboys yang tidak menghubungkan dua subjek dua predikat itu tidak perlu dianggap. Jadi jangan dianggap conjunction karena nanti tambah bingung seperti itu. Oke, dapat ya. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Sama, jangan takut benar ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan ada jawaban delta, ada juga bravo. Baik, oke. Hampir semuanya menjawab bravo, tapi ada juga jawaban delta. Baik, antara bravo atau delta, mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Seperti biasa, di situ ada are. Subjeknya adalah children. Nah, sebelumnya children itu ada conjunction before. Oke, nah kalau ada conjunction subjek predikat, kita cari subjek predikat satu lagi.
Setelah koma itu ada predikat lagi yaitu communicate, tapi belum ada subjeknya. Ya sudah, berarti di situ kita butuhnya adalah subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek, teman-teman. Yang alpha, however, itu kelas katanya adalah keterangan ataupun conjunction. Nah, keterangan ataupun conjunction itu tidak bisa jadi subjek. Tadi kita butuhnya subjek. Nah, alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, they itu adalah kata ganti atau pronoun. Yang mana dia digunakan sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Nah, itu kata kerjanya communicate, tapi belum ada subjeknya. Ya sudah, kemungkinan bravo bisa karena dia pronoun. Dan pronoun memang fungsinya sebagai subjek ya. Kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang Charlie furthermore itu dia adalah keterangan, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Oke, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta who itu kalau ada 5W1H atau kata tanya ya di dalam soal structure TOEFL itu anggap sebagai conjunction, teman-teman. Oke, itu sebenarnya ada namanya di grammar tapi jangan disebut takutnya nanti teman-teman bingung karena nama itu yang di grammar yang membuat bingung. Seperti itu. Intinya adalah dia kata hubung. Anggap aja dia sebagai kata hubung. Ya, kita nggak butuh kata hubung, kita butuhnya subjek. Ya sudah, berarti jawabannya bravo. Nah, nanti kalau diartikan, nanti kalau dibaca, before children are able to speak or understand a language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu untuk berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor ketiga. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh unmute, teman-teman. Nomor 3 ya, dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Kita cek bersama, oke? Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali nggak ada kata kerja, teman-teman, sebagai predikat. Otomatis di situ kita butuh predikat ya. Subjeknya, nah sudah ada the edible tube mushroom, kata bendanya di mushroomnya. Nah kemungkinan, berarti dia bisa jadi subjek ya. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Karena kalau kita cek ke belakang tadi nggak ada predikat lagi. Kita butuh satu predikat doang berarti ya. Cari A, B, C, D yang dia hanya bisa menjadi predikat. Yang alpha ada predikat has tapi ada conjunctionnya which. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek dan predikatnya hanya ada satu. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo to verb 1 nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu salah satunya to verb 1 dan verb ing yang tidak ada auxiliary sebelumnya. Berarti Charlie juga nggak bisa karena dia nggak bisa jadi predikat. Nah jawabannya adalah yang delta itu ada verb SES yaitu has. Nah nanti kalau dibaca the edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah tutup atau topi yang warnanya merah tua atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantal sofa. Oke, kita lanjut lagi. Nice, teman-teman. Dicoba lagi. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Yang di sebelumnya, Mister. Nomor 2 atau ini? Nomor 3. Nomor 3 ya, silakan. Nah, tadi kan Mister bilang kalau dianya itu having kan tuh being itu tidak bisa karena dia tidak diikuti oleh auxiliary kan? Ya, betul. Ya. Apabila dia ada auxiliary itu kalimatnya berupa seperti apa, Mister? Oke, good. Nanti misalnya verb ing, nah auxiliary yang bisa menggandeng atau gandengannya verb ing itu auxiliary-nya cuma satu dari keluarganya to be saja, teman-teman. Jadi kalau mau verb ing itu dijadikan predikat misalnya di kalimat ini ya, jadi having itu sebelumnya harus ada to be-nya dulu. Misalnya the edible tube mushroom is having
A cushion like moist brown or darkish red cup. Seperti itu. Tapi kalau dia having aja, nanti kalau diartikan pun nggak selesai teman-teman. Karena kalau verb ing berdiri sendiri artinya yang me. Artinya dia jadi kata sifat. Seperti itu. Oke, dapat ya. Kemudian ada pertanyaan, or di situ berarti bukan conjunction, Mister. Nah, ada yang tahu kenapa or di situ nggak perlu dianggap conjunction, teman-teman? Karena itu satu sifat. Karena dia Oke, ada suara kecil sekali, tapi saya cukup mendengar, yaitu karena dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, betul. Caranya bisa tahu gimana? Karena di setelahnya or, teman-teman boleh dicek, itu nggak ada kata kerja sama sekali, teman-teman. Nah, berarti fanboys di sini, conjunction or di sini tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, melainkan hanya menghubungkan dua kata sifat, yaitu warna brown, coklat, dengan warna darkish red. Kalau ada seperti ini tidak perlu dianggap. Maksudnya tidak perlu dianggap conjunction. Seperti itu. Gimana Miss Dina? Dapat maksud saya nggak? Oke, dapat ya. Jadi kalau ada fanboys tapi tidak menghubungkan dua subjek predikat ya nggak usah dianggap teman-teman. Karena eh, apa? Yang penting di dalam kalimat itu adalah hanya subjek predikat. Yang wajib ada maksud saya ya. Sebenarnya yang lain pun juga menyusun satu makna, satu kesatuan makna. Tapi yang harus ada di kalimat adalah subjek predikat. Nah sedangkan jika fanboys itu hanya menghubungkan bagian dari kalimat yang sama aja. Bukan dua subjek, dua predikat. Ya sudah nggak usah dianggap seperti itu. Karena dianggap kita anggap itu menghubungkan yang tidak penting. Atau bukan subjek predikat. Seperti itu. But that's good question. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi untuk nomor 3. Silahkan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4 ya teman-teman. Sama, dicoba dulu jangan takut benar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Di situ ada jawaban, nah ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, mari kita diskusikan bersama ya. Oke, Charlie dan Delta. Oke, baik. Antara Charlie atau Delta, nggak ada jawaban Alpha atau Bravo. Mari kita cek. Seperti biasa, predikat dulu. Di situ ada R. Ada R, subjeknya adalah gorillas ya, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi yaitu R lagi, subjeknya adalah they. Nah, otomatis di situ kita butuh apa? Kita butuhnya adalah conjunction. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang conjunction saja itu cuma satu, teman-teman. Saya ulangi lagi, di pilihan A, B, C, D yang conjunction saja itu cuma satu. Ya. Nah, di pilihan ganda itu juga ada jebakan, hati-hati. Atau kita analisa satu-satu, yang alpha di situ ada conjunction how. Jadi kalau ada 5W1H itu conjunction ya. Tapi yang alpha ini ada predikat lagi yaitu R. Kalau ada 3 predikat, maka nanti kita butuh 2 conjunction dan 1 subjek lagi. Sedangkan di soal belum ada conjunction, di alpha cuma ada 1 conjunction. Maka kita sebenarnya tidak butuh predikat lagi. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, teman-teman, in spite of itu satu kata ya. Jadi memang kelihatannya 3 kata, tapi dia sebenarnya satu kata. Artinya meskipun. Tapi dia bukan conjunction. Jadi kalau kita cek di kamus, in spite of itu sinonimnya adalah despite. Artinya meskipun. Nah, kelas katanya adalah preposition atau preposisi. Kita tidak butuh preposisi untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kita butuhnya conjunction. Ya. Sorry, berarti yang in spite of nggak bisa. Nah, yang Charlie, because of. Teman-teman, because of itu kelas katanya adalah preposition. Jadi kalau kita cari kata because di kamus, Longman ya, itu nanti akan ada 2 hasil. Yang pertama, because yang kelas katanya conjunction, yaitu because aja, contohnya adalah
we didn't enjoy the day because the weather was so awful. Nah, di situ setelah kata because ada subjek the weather, predikatnya adalah was. Oke. Nah, tapi kalau because of itu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Dia satu kata. Ya, jadi memang artinya sama-sama karena, tapi kalau because dan because of itu beda. Because of itu preposisi, because aja itu conjunction. Oke. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman, karena itu preposisi. Nah, ini boleh ditulis. Ini yang saya maksud peritilan-peritilan kecil di conjunction atau di teori. Jadi itu tidak saya kasihkan di teori secara detail apa yang mirip. Misalnya in spite of tadi meskipun. Nah, di conjunction ada juga yang artinya meskipun, yaitu although. Atau even though atau though. Nah, itu conjunction ya. Nah, tapi teman-teman tahu dari latihan soal seperti itu. Yang kita bahas seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman dapat merasa baru, boleh ditulis. Supaya nanti kalau lupa tinggal buka catatan. Oke, tapi kalau nggak ditulis cuma diingat-ingat attachment teman-teman, hilang nanti ya. Nah, di situ yang conjunction cuma yang delta, maksudnya conjunction doang ya. Berarti jawabannya yang delta. Silakan Miss Atika, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, maaf Sir, jadi because of itu setelahnya harus noun ya Sir? Betul, harus ada object of preposition. Jadi noun aja, jangan ada predikatnya ya. Kalau ada predikatnya berarti because aja, jangan dikasih of. Oke. Thank you Sir. Oke, alright. Nah, nanti kalau dibaca, gorillas are quiet animals even though they are able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan para gorila itu merupakan para hewan yang pendiam meskipun mereka itu mampu mengeluarkan atau membuat atau menghasilkan sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Alright, kita lanjut ke number 5 ya. Dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, nice. Time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Jangan takut salah ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Mungkin ada jawaban Delta. Kita cari ke atas dulu. Oke, ternyata cuma Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita cek bersama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah setelah titik-titik itu ada teman-teman. Itu adalah kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda. Kita tarik sampai nemu kata benda. Kata bendanya adalah kata live. Nah, berarti di situ di antara sama live itu semuanya adalah kata sifat. Ya, bukan kata kerja. Jadi hati-hati ada reaksi di situ, itu adalah kata sifat. Kemudian setelah koma tidak ada kata kerja juga sebagai predikat, berarti kita belum punya predikat di soal ini. Oke, berarti cari, di titik-titik kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di depan dan di sebelumnya predikat itu juga harus ada subjeknya, maka di sini kita kehilangan subjek dan predikat. Cari ABCD yang subjek dan predikat aja ya teman-teman. Jangan dikasih conjunction, karena kalimatnya hanya terdiri nanti satu subjek, satu predikat. Kalau yang alpha ada subjek di early prospector, predikatnya adalah live, tapi ada conjunction yaitu wherever, artinya dimanapun. Alpha bukan. Kalau yang bravo di situ ada subjek di early prospector, predikatnya adalah live, jadi kemungkinan bravo bisa. Ya, kita tahan dulu, jangan buru-buru. Kalau yang Charlie ada, nah ini inversi teman-teman, pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Materi kita hari keempat, ya. Nah intinya di sini jadi kalimat itu nggak apa-apa, predikat dulu baru subjek atau inversi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada syaratnya, nanti hari keempat kita akan pelajari. Nah di sini yang membuat salah adalah ada kata not only, tidak hanya itu selalu butuh gandengannya, yaitu but also atau but aja misalnya. Oke, atau pakai as well juga bisa. Tapi di situ nggak ada but, nggak ada but also, nggak ada as well. Berarti kita sebenarnya tidak butuh kata not only. Oke. Kalau yang delta itu ada subjek di early prospector,
Tapi tidak ada predikat, adanya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah itu bukan predikat teman-teman. Berarti delta nggak bisa ya karena nggak ada predikatnya. Nah jawabannya adalah yang bravo. Nah nanti kalau dibaca, the early prospector lived a lonely and rugged life far from home and family. Kalau diartikan, pencari emas pertama kali menjalani sebuah kehidupan yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Kalau diartikan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nomor 5, teman-teman. Sebelum lanjut ke nomor 6. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada lanjut ke number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Boleh dikirim jawabannya di chat, sedapatnya teman-teman dulu. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, seperti biasa. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada is. Subjeknya adalah the difference. Kemudian ada conjunction that. Subjeknya adalah label. Predikat lagi yaitu is printed. Ada conjunction satu lagi yaitu well. Nah ada 2 conjunction, 2 subjek, 2 predikat. Kita butuh 1 subjek, 1 predikat lagi. Ya, cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha itu ada spoken itu verb 3. Verb 3 itu kalau nggak bisa jadi subjek ya. Verb 3 yang berdiri sendiri di dalam kalimat. Kenapa sih kok nggak bisa jadi predikat juga? Karena dia adalah kata sifat teman-teman. Oke, jadi verb 3 yang berdiri sendiri di dalam kalimat tanpa auxiliary sebelumnya, itu dia berubah fungsi menjadi kata sifat, bukan lagi kata kerja. Kalau di dalam kalimat ya. Nah yang alpha ini kita nggak punya subjek, tiba-tiba predikat. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo sama juga, tiba-tiba predikat, sebelumnya nggak ada subjek. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek slander, predikatnya adalah is spoken. Kemungkinan Charlie bisa, kita cek dulu yang delta. Nah yang delta tiba-tiba predikat belum ada subjeknya. Delta nggak bisa. Ya sudah berarti jawabannya Charlie ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca the difference between libel and slander is that libel is printed while slander is spoken. Kalau diartikan perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau tercetak. Sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan seperti itu atau di lisan lewat lisan seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya yang sudah teman-teman dapat dikirim di chat sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban Bravo dan Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie. Kita cek bersama. Ya, antara Bravo dan Charlie. Mungkin ada jawaban lain. Oke, nggak ada ya. Berarti antara Bravo dan Charlie. Mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu di situ. Ada predikat is ya. Subjeknya adalah the knee. Kemudian tarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu meets, itu verb SCS teman-teman, artinya bertemu atau menemui gitu ya. Subjeknya adalah the typhoon. Nah berarti sudah ada 2 subjek, 2 predikat, maka kita hanya butuh 1 conjunction saja. Oke. Nah yang alpha in itu preposisi ya teman-teman. Artinya di dalam, nggak bisa, kita nggak butuh preposisi. Yang bravo where itu conjunction, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction where, nah tapi yang bikin salah adalah ada subjek lagi. Nanti subjeknya 3 teman-teman.
double subject atau pemborosan ya. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek tapi nggak ada conjunction, kita butuhnya conjunction bukan subjek lagi ya. Ya sudah berarti jawabannya yang bravo. Nah nanti kalau dibaca, the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo berarti. Kita cek bersama teman-teman, apakah jawabannya bravo? Cari predikat dulu, di situ ada can result, itu auxiliary verb teman-teman. Subjeknya hati-hati, Kavin di sini dia adalah kata benda tapi sebelumnya ada preposisi, dia berubah menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Oke, berarti kita kehilangan subjek. Kemudian kalau dicek ke belakang sudah tidak ada predikat lagi, tidak juga subjek, tidak ada conjunction, ya sudah berarti lengkap. Kita hanya butuh subjek saja satu. Cek ABCD yang subjek saja. Yang alpha di situ ada verb. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa jadi subjek, teman-teman. Namanya gerund ya. Nah, tapi ada syaratnya. Verb ing itu ketika mau jadi subjek ataupun objek, intinya kalau dia ketika berubah menjadi kata benda itu harus dilengkapi dulu. Sedangkan consuming di sini belum lengkap. Yang hilang apanya? Yang hilang adalah objeknya. Karena kata consume, verb satunya ya, artinya mengkonsumsi, itu butuh objek, teman-teman. Karena nggak mungkin kita hanya bilang ke teman kita, sebentar saya sedang mengkonsumsi. Terus saya diem, pasti teman kita yang dengerin bingung. Mengkonsumsi apa? Berarti mengkonsumsi butuh objek. Sedangkan setelah konsumsi itu nggak ada objek, nabrak preposisi lagi. Nggak boleh teman-teman seperti itu. Jadi harus dilengkapi dulu baru nabrak preposisi. Ya, alpha ini nggak lengkap, jadinya nggak bisa. Kalau yang bravo ada kata benda consumption. Nah kalau kata benda seperti ini dia bisa menjadi subjek ya. Kita tahan dulu. Dan malah kata benda yang asli gini nggak boleh dikasih objek ya teman-teman. Hanya kata benda yang dibuat dari verb ing saja yang bisa punya objek. Oke. Bravo kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subject the consumption tapi ada predikat lagi yaitu is, nanti jadi double predikat. Di soal sudah ada predikat ya. Berarti ya sudah jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Nah, and di sini menghubungkan 3 kata benda, teman-teman. Yaitu restlessness, insomnia, dan delirium. Jadi nggak apa-apa, fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat aja, dan lebih dari 2 nggak apa-apa. Nanti syaratnya dikasih koma-koma seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke number 9. Kalau diartikan konsumsi yang berlebihan dari kafein itu dapat berakibat pada restlessness itu kurang tidur atau susah tidur, insomnia itu bahkan tidak bisa tidur, dan bahkan delirium itu penyakit psikologi ya. Saya nggak tahu artinya apa, tapi setahu saya itu penyakit psikologi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke number 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. Ini agak sedikit tricky ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba dulu sebisanya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya ya.
Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Oke, antara Charlie, ada juga Bravo sepertinya ya. Jadi antara Bravo, Charlie atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu increase, artinya meningkat. Subjeknya itu di depan ada kata people's expectations. Itu kata bendanya di expectations. Nah, kalimatnya sudah lengkap tuh, ada subjek, ada predikat. Nah, kalau ada seperti ini cara mengerjakannya, teman-teman intip pilihan gandanya atau bisa mencoba satu-satu. Kalau kita cek di pilihan A, B, C, D di situ ada kata improve, itu verb 1 ya, predikat, artinya membaik. Yang Bravo itu ada conjunction since, yang Charlie ada improve juga, predikat lagi, Delta juga ada predikat. Nah, berarti di sini antara kita masukkan conjunction dan predikat. Jadi ya sudah, cari yang urutannya conjunction, kemudian subjek, dan predikat. Nah, A, B, C, D yang urutannya adalah conjunction, subjek, predikat itu cuma satu, teman-teman. Oke, atau kita analisa satu-satu. Yang alpha di situ ada kata benda sebagai subjek yaitu conditions. Ada predikat improve tapi tidak ada conjunction-nya, teman-teman. Nah, alpha nggak bisa berarti. Karena kalau ada dua subjek predikat harus ada conjunction. Kalau yang Bravo di situ ada conjunction since, subjeknya conditions tapi tidak ada predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve, sama, nggak ada conjunction. Nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Delta, di situ ada conjunction us, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Nah, nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, pengharapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat ketika kondisi di dalam lingkungan mereka itu semakin membaik. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari nomor 9. Sebelum ke nomor terakhir, nomor 10. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, jelas ya. Kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi, kita juga butuh conjunction-nya. Oke, kita ke nomor terakhir, nomor 10. Nah, ini masalah tentang fanboys ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, kemudian ada juga delta. Oke, ada juga Charlie. Nice, antara alpha, Charlie atau delta, dan ada juga Bravo yang tadi ya. Berarti antara alpha, Charlie atau delta. Oke, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES, ada auxiliary di sini ya, karena ada verb lagi yaitu consume. Nah berarti ini auxiliary teman-teman. Auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Jadi has consumed, di tengah-tengahnya disempilin keterangan itu nggak apa-apa. Memang keterangan kadang nyempil-nyempil seperti itu teman-teman. Subjeknya adalah the worldwide race. Nah di situ sebelumnya subjek predikat sudah lengkap ya kalimatnya teman-teman. Nah di situ setelahnya titik-titik itu sebelumnya titik-titik maksud saya itu ada and. And itu fanboys yang mana fungsinya dia harus menghubungkan bagian kalimat yang sama atau setara atau paralel. Kalau kita cek pilihan A, B, C, D itu semuanya turunan dari kata kerja yield. Nah maka kita harus carikan untuk mengetahui ya di sini yield yang mana, bentuknya yang apa. Kita harus tarik ke belakang sampai menemukan kata kerja yang punya arti, bentuknya apa ya. Kalau kita tarik ke belakang di situ ada verb ed teman-teman, consumed. Ya sudah berarti setelahnya and itu juga harus verb ed. Ya, nah berarti jawabannya adalah yang alpha. Oke, hati-hati dengan yang delta teman-teman. Yang delta itu sama-sama ada has karena sebelumnya and itu juga ada has ya. Tapi has di soal itu adalah auxiliary, artinya sudah
atau telah atau pernah seperti itu. Sedangkan yang di delta itu artinya has-nya memiliki. Oke, dia bukan auxiliary teman-teman, karena nggak ada kata kerja lagi setelahnya. Setelahnya has yang di pilihan delta itu kata benda karena ada e-nya. E itu artinya sebuah, seorang, seekor. Itu pasti setelahnya butuh kata benda sebelum nabrak preposisi. Ya, berarti ya pasti itu kata benda sebagai objek. Artinya has-nya berarti memiliki, bukan sudah. Oke, berarti delta nggak bisa. Jawabannya adalah yang alpha. Nah, kalau ada auxiliary verb untuk dihubungkan dengan fan voice itu auxiliary-nya boleh ditulis lagi, boleh tidak. Sama kayak to verb 1, teman-teman. Sebelumnya fan voice misalkan to verb 1, setelahnya fan voice itu boleh to verb 1 ataupun to-nya dihilangkan nggak apa-apa. Jadi tinggal verb 1-nya aja. Jadi tinggalkan kata kerja yang punya artinya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau dibaca the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded few results. Kalau diartikan persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sebuah bahan bakar sintetis yang terjangkau atau yang murah gitu ya, telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai chapter kedua, yaitu tentang conjunction atau kata hubung. Yang mana fungsinya di kalimat umumnya ya, atau dasarnya adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi hati-hati dengan conjunction yang fan voice, karena dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Bisa aja dia hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja yang sama atau paralel atau setara, seperti itu. Mister bisa diulangin mengenai penggunaan to. Jadi untuk fan voice tadi ya teman-teman. Jadi kalau ada kata kerja yang ada gabungan, misalnya ada auxiliary verb, contohnya ini di soal ada has verb 3. Kemudian misalkan ada to verb 1 itu kan gabungan, maksudnya gabungan itu lebih dari satu kata. Nah, setelahnya fan voice itu boleh ditulis lagi has auxiliary verb-nya, auxiliary-nya boleh ditulis lagi atau to verb 1 ya to verb 1-nya boleh ditulis lagi atau tinggalkan kata kerja yang punya arti saja. Jadi tinggal verb-nya saja. Jadi auxiliary-nya hilang ataupun to-nya hilang setelah conjunction fan voice-nya. Seperti itu, Mister. Begitu bukan maksudnya, Mister Cornelius? Oke, itu ya. Jadi kalau setelahnya misalkan nih saya bilang I want to eat fruits and drink some juice misalnya ya, teman-teman. Nah, itu bisa I want to eat and I want to eat fruits and to drink boleh atau and drink aja boleh. Jadi to itu setelahnya fan voice boleh disebut lagi, boleh dihilangkan. Jadi tinggal kata kerja yang punya arti saja. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sir, maaf. Ya, Miss, silakan, Miss. Jadi kan kalau di tes beneran itu Sir, semua materi itu nyampur gitu, apalagi nggak urutan tipe 1, skill 1, skill 2 gitu. Nah, Iya, itu betul. cara padahal kita udah paham gitu materinya, tapi pas ujian tuh kayak lupa semua, terus bingung ini pakai yang mana ya, skill yang mana gitu, terus Nah, jadi hasilnya nggak ya, maksimal gitu. saya dapat maksudnya, Miss. Jadi makanya saya menghindari tadi Miss menyebutkan skill, right? Ya. Teman-teman hilangkan istilah skill itu. Makanya saya membuat silabus sendiri, itu saya sudah urutkan tahap-tahap yang teman-teman perlu lakukan. Pertama kali yang harus dicari apa, Miss? Masih ingat nggak? Kalau menemukan soal seperti ini di structure. Sentence, subjek predikat. Nah, that's right. Ya sudah, kalau dapat soal seperti ini, lakukan itu dulu. Cari subjek predikat dulu. Nah, nanti tinggal ada berapa. Yang dari hari kedua ini yang kita temukan adalah ada berapa di soal subjek predikatnya. Kalau misalkan ada 2, atau nanti di jawaban ada predikat lagi misalnya. Nah, berarti nanti kalau kita masukkan predikat lagi, kita butuh conjunction. Jadi sudah saya urutkan, makanya kemarin saya bilang chapter pertama itu adalah yang paling penting. Itu akan kita pakai di bab berikut-berikutnya.
Jadi yang perlu teman-teman kuasai adalah chapter pertama kemarin. Nah, chapter kedua ini tidak terlalu penting, teman-teman. Kenapa kok tidak terlalu penting? Karena tidak selalu kalimat itu terdiri dari lebih dari satu subjek predikat. Kadang cuma ada satu subjek predikat, berarti kita tidak butuh conjunction. Seperti itu. Dapat maksud saya nggak, Miss? Jadi itulah alasan kenapa saya nggak pakai buku. Saya menyusun silabus saya sendiri karena masa kita mau ngerjakan satu soal, ini skill yang mana ya? Waktunya teman-teman cuma 30 detik. Dan skill di buku TOEFL yang dari lembaga itu, kalau lengkap ya, itu 60 skill untuk TOEFL yang bagian pertama saja. Nah, itu menurut saya malah mempersulit teman-teman. Makanya saya membuat silabus sendiri. Tahap pertama pokoknya cari nomor 1 sampai 15 ya. Itu adalah struktur bagian pertama yang teman-teman disuruh melengkapi kalimat seperti ini. Cari subjek predikatnya dulu. Ya, apakah subjeknya hilang, ataukah predikatnya hilang, ataukah subjek predikatnya hilang, atau malah sudah ada subjek predikatnya. Nah, nanti kita tinggal pilih di ABCD yang kalau kita masukkan di titik-titik itu biar nggak kelebihan lagi, nggak pemborosan, terus juga biar lengkap yang mana. Misalkan kalau mau diikuti predikat lagi ya harus ada conjunction sama subjeknya. Jadi cari CSP atau conjunction subject predikat. Misalnya seperti itu, Miss. Terus gimana sih cara belajarnya gitu, cara belajar TOEFL yang structure ini, kita latihan soal kah atau kayak mana ya, sorry? Nah, that's right. Itu menurut saya yang paling benar, teman-teman. Menurut saya ya, karena saya sendiri juga ngalami. Saya senang bahasa Inggris dari kecil, tapi pertama kali saya ikut tes TOEFL itu saya juga gagok. Nilai saya nggak sampai 500, teman-teman. Nah, dari situ saya penasaran, apa sih rahasianya TOEFL? Ternyata rahasianya TOEFL itu gampang, teman-teman. Teman-teman cuma cukup memahami jenis soal yang ditanyakan, jadi bentuk soalnya. Nah, dari contohnya nih, bentuk soal struktur bagian pertama ini yang ada kalimat terus ada yang dihilangkan di kalimat itu pilihan ABCD yang mana kalau kita masukkan di titik-titik. Nah, berarti kita kan secara prinsip harus memahami kalimat itu harus ada apanya sih kayak gitu. Yang mana kita pelajari kemarin. Kalimat harus ada subjek predikatnya. Jadi secara teori teman-teman sudah tahu, secara pengetahuan maksud saya teman-teman sudah dapat, yaitu kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Nah, hari ini pengetahuan teman-teman ditambah lagi secara teori, yaitu kalau lebih dari satu subjek predikat muncul atau mau kita masukkan ke kalimat, maka kita butuh kata hubung atau conjunction. Nah, untuk teori ini atau pengetahuan ini supaya jadi pemahaman, bahkan jadi insting, itu harus dibiasakan. Cara membiasakan gimana? Sudah saya siapkan latihan buat teman-teman ya. Makanya metode menurut saya yang paling bagus untuk TOEFL ini adalah teorinya dikit, hajar di latihan bahas. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat maksud saya? Oke, dapat ya. Nah, dan saya juga kalau teman-teman misalnya nih ketika mengerjakan latihan dari saya yang di Google Drive itu menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Saya siap membantu teman-teman di luar kelas seperti itu ya. Jadi kalau saya buka WA saya lihat oh teman-teman ada yang bertanya ya. Kalau saya punya sempat nih oh belum kelas, belum masih ada waktu. Nah, itu saya sempatkan untuk menjelaskan. Nanti kalau misalkan saya merasa, wah ini nggak cukup kalau dijelaskan menggunakan kata-kata saja. Nah, itu biasanya saya bilang, nanti di kelas tolong ditanyakan ya, Miss. Nanti saya jelaskan lewat video, lewat ilustrasi. Jadi harus ada contoh, kemudian penjelasan-penjelasan yang harus ada visualnya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu tadi, metode belajar yang paling efektif untuk struktur TOEFL ini menurut saya dan yang saya rasakan selama ini adalah hajar latihan. Hajar latihan bahas, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang lain? Silahkan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada itu tadi pesan saya, kalau ada waktu luang nggak perlu dipaksakan ya teman, karena itu tidak wajib dikerjakan, tapi itu untuk penunjang. Kemarin saya pernah bilang ke teman-teman, saya nggak bisa menjamin teman-teman bisa, yang bisa menjamin teman-teman bisa adalah usaha teman-teman sendiri ya. Saya hanya membantu atau memfasilitasi. Oke, baik. Thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, sir. Jangan lupa di-share IKT-nya, Sir. Oke, siap. Thank you, Nanti sir. saya. See?